Shalom, Halo, shalom. shalom. Selamat sore, selamat beribadah kepada Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa, saudara. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan bagi kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit naik ke surga, memberikan kepada kita. Tuhan Yesus sudah mematahkan segala kutuk kebodohan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit sudah dihancurkan oleh Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah sore hari ini. Kita fokuskan pikiran kita biarlah hanya tertuju pada Tuhan saja. Haleluya Yesus. Kita akan pujikan mulia mulia bagi anak domba. Yesus haleluya. Mulia
memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk memberkati Tuhan hari kenaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi yang Tuhan mengikuti live streaming pada sore hari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan wajah hati mereka Tuhan, sehingga mereka terus Tuhan maju terus di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kenaikan-Mu Tuhan pada sore hari Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami semua Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah sore hari Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Karena kita terus bersukacita saudara. Karena Tuhan sudah mati dan bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita akan pujikan tanpa hebat. Yesus dahsyat saudara? Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat luar biasa saudara. Mari kita sambungkan pujian, ku menang, haleluya. Tuhan
saudara menyediakan tempat bagi kita? Amin. Amin. Mari saudara kita akan sudah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan sudah bersiap kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita Tuhan. Mari saudara kita undang kita berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. tak tergoyahkan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Jesus,
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, Oh, glory, haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Rajaku, haleluya. Allahku, oh, terpujilah namamu, haleluya. 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 Jiwaku memujimu, rohku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Haleluya. 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 Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. 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 Hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami puji ya Tuhan. Engkau Allah yang ada, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Manakala Engkau jadikan yang ada sudah tidak ada lagi, Engkau tetap ada untuk selama-lamanya. Engkaulah perlindungan kami yang kekal. Engkaulah penolong kami yang kekal. Engkau Allah kami yang kekal. Oh, Engkaulah pengharapan kami. Hanya Engkau yang tak tergoyahkan. Semua boleh digoyahkan, tapi Tuhan tak tergoyahkan. Demikian juga kami yang ada di dalam Tuhan tak akan pernah tergoyahkan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kesempatan sore hari ini kami boleh kembali merayakan hari kenaikan-Mu. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan kami membuka hati kami untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah dalam setiap hati kami. Kami mau mendengar dan kami mau melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Kesempatan yang indah ini kami boleh bersuka cita di hadapan hadirat-Mu. Dan kami bersyukur untuk lawatan-Mu pada sore hari ini. Membasahi hati kami, dipenuhi dengan damai sejahtera surgawi. Oleh karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, kelatih lenggah, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini, saat-saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa merayakan hari apa? Hari apa ini? Kenaikan Kristus kemana? Kemana? Naik kemana? Ke surga, puji Tuhan. Kenaikan Kristus ke surga. Kenaikan Kristus merupakan satu rentetan dari peristiwa, dari karya besar Allah di dalam menyelamatkan umatnya. Bisa dikatakan kenaikan Kristus adalah penutup, ya, penutup dari karya Kristus di atas muka bumi ini. Klimaknya dia naik, puji Tuhan. Seluruh karya Tuhan di dalam Yesus Kristus, di dalam menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya, menyelamatkan manusia, bukan sesuatu karya yang gampang, saudaraku. Tetapi sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang penuh dengan pengorbanan. Ya. Kenapa Allah enggak mengampuni begitu saja? Ya wes kita ampuni, saudaraku. Memang Allah itu kasih, tapi Allah itu adil.
Kasih ingin menyelamatkan manusia, tapi keadilan harus ditegakkan. Dosa harus dihukum. Namun oleh karena kasihnya, dia rela untuk dia datang menanggung hukuman saudara dan saya. Seluruh kehidupan di dunia ini merupakan satu pengorbanan. Dari lahir, melayani, menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib, bangkit, menyatakan diri kepada banyak orang, bukan fiktif, tapi fakta sejarah, lalu ditutup, naik ke surga. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Ya. Dan setiap karya yang dikerjakan oleh Tuhan selalu ada saksi, selalu diteguhkan dari bumi dan dari surga. Kita baca dulu Kisah Rasul pasal yang ke-1. Kisah Rasul pertama, puji Tuhan. Ayat 6 sampai 11. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu baca ayat ganjil. Puji Tuhan. Yuk kita buka hati, kita baca, kita masukkan di hati. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa kenaikan, bahkan dari kelahiran sampai ke penderitaan, kematian, kebangkitan, semuanya adalah fakta sejarah, bukan dongeng. Ya. Bukan dongeng kancil nuju sawijining dino, bukan saudaraku. Waktu Yesus lahir, waktunya diketahui. Siapa yang memerintah diketahui. Jadi sejarah. Ya. Sehingga tiap-tiap peristiwa selalu ada saksi, baik manusia maupun surgawi. Waktu lahir, ada manusia menyaksikan, ada malaikat yang menyaksikan. Waktu Yesus bangkit, ada manusia yang menyaksikan, tapi ada malaikat juga yang memberitakan. Ya. Waktu Yesus naik ke surga, banyak orang, saudara, yang menyaksikan. Dari 1, 2, 3, 4, 12, sampai yang terakhir, waktu Yesus naik ke surga, kira-kira 500 pasang mata menyaksikan kenaikan Tuhan. Saya bisa berkata, aku dek bengi munggah swarga, ning ra nek sing ngerti. Ya. Tapi Kristus semua peristiwa yang
dialaminya selalu ada saksi, baik manusia maupun surgawi malaikat, saudaraku. Demikian yang terakhir, 500 pasang mata melihat waktu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, sementara mereka menatap. Tahu-tahu awan meraup mengangkat. Kabeh domblong, bangak kabeh. Belum habis gumunnya, ada malaikat. Wong Galilea, kenapa kowe ndelongop munggah? Yesus sing munggah neng swarga iku. Iku Yesus kang bakal mudhun maneh kaya dene dia naik, demikian juga dia akan turun. Sehingga karya keselamatan Allah untuk menyelamatkan manusia dari lahir, menderita, mati, bangkit, naik ke surga, dan satu hal yang belum kita alami, dia akan datang kembali. Bapak Ibu, sore hari ini kita akan belajar 3 hal makna kenaikan Kristus sekarang. Ya. Kita tahu waktu mati dan lain sebagainya itu berkorban, menebus dosa kita sebagai domba korban. Tetapi sekarang dia sudah dilaluinya. Dan sekarang naik ke surga. Di sini membuktikan kepada semua, kepada dunia, kepada musuh-musuhnya. Untuk semua boleh melihat bahwa sesungguhnya bukan isapan jempol, bukan hanya kata-kata, bukan promo, tetapi sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Raja Surga. Dia penguasa surga, dia pencipta langit dan bumi, dia datang dari atas, turun ke bumi, dan setelah menyelesaikan karyanya, dia kembali ke surga. Jadi kenaikan Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Raja Surga. Karena pada waktu belum itu pun ditolak oleh orang banyak. Sampai hari ini orang Yahudi sebagian besar tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias. Karena hal itu adalah wahyu. Karena pernah Yesus bertanya kepada murid-muridnya di Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada muridnya, "Nurut wong jobo, aku iki sopo?" Tuhan Yesus tanya kepada muridnya, "Nurut orang luar sana, nurut kata orang sana, aku ini siapa?" Lalu ada yang berkata, "Engkau Elia, engkau Yeremia, engkau Nabi ini, engkau Yohanes Pembaptis, dan lain sebagainya." Lalu Yesus bertanya yang kedua kali, "Nurut kamu, siapa aku ini?" Nek nurut orang di luar, Yesus itu nabi, Yesus itu tabib, Yesus ini ya manusia sempurna, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ditanya muridnya, yang ditanya orang yang percaya kepadanya, "Nurut kamu aku ini sopo?" Dan salah seorang muridnya yang bernama Simon, dia menjawab, "Engkaulah Mesias." Ya, Mesias itu juru selamat, anak Allah yang hidup, bukan anaknya Maria, tapi Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon. Engkau bisa berkata seperti itu bukan karena kamu, tetapi karena Bapakku yang di surga yang telah menyatakan kepadamu." Pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan itu adalah wahyu ilahi. Saudara bisa berkata, "Yesus Tuhanku," ada wahyu ilahi yang masuk dalam hidup saudara untuk membuka mata rohani saudara bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Kakak saya dulu mau meninggal dari seberang terus ke gereja, tapi belum terima Tuhan, belum terima wahyu, tak ajar. "Yo Mbak, Bapa di surga." Ya. Bapa di surga. Wow.
Enggak bisa, saudaraku. Ya, enggak bisa. Apalagi dia dikuasai oleh kuasa jahat. Akhirnya satu waktu Tuhan menyatakan dirinya. Kami pergi, dia di rumah sendiri, atap terbuka, benang merah turun. Dari sana ada suara, orang yang kemari hanya orang yang suci hatinya. Bingung dia. Saya pulang tanya, dek, aku roh begini. Dia sudah enggak bisa apa-apa. Nah, ini gambaran keselamatan yang Tuhan berikan melalui benang merah itu, berbicara kepada pengorbanan darah Yesus Kristus. Andi yang mengerti. Yo nek ngono aku aja didongakne ben mari. Dongakno ben ketemu Pangeran Kristus. Jadi kalau kami berdoa, air mata meleleh. Terima Tuhan. Dididik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada orang bisa berkata Yesus Tuhan kalau tidak ada roh Tuhan di dalam hidup saudara. Sehingga orang yang bisa berkata Yesus Tuhan itu wahyu ilahi. Sehingga walaupun pada waktu itu udah nolak semua, tapi kita bersyukur peristiwa kenaikan Tuhan telah membuka mata dunia bahwa yang disalib, yang dibuat menderita, yang ditolak, yang dihina, yang dibuli, yang dinyinyiri dengan berbagai macam hal, itu bukan manusia dari bumi, tapi dia datang dari surga. Yohanes pasal 17 mengatakan, Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 mengatakan, demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kembalikan Bapa, muliakan aku kembali, kemuliaanku pada saat sebelum aku hadir di dunia ini, saat aku masih ada di hadiratmu. Jadi waktu sebelum Yesus datang menjadi manusia, Yesus siapa? Firman Allah yang bersama dengan Bapa, tinggal bersama dengan Bapa, dimuliakan bersama dengan Bapa, lalu datang ke bumi, sekarang kembali ke surga. Muliakanlah kami kembali seperti kemuliaan yang sudah aku miliki di hadiratmu, membuktikan bahwa Dia adalah pemilik surga. Amin. Tuhan yang engkau sembah, Yesus yang engkau sembah, Dia adalah Yesus pemilik surga. Puji Tuhan. Dia raja surga, Dia raja di atas segala raja, dan Dia sangat mengasihi saudara. Haleluya. Ayat yang ke-14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus bukan manusia dari dunia. Ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sebab itu setelah menyelesaikan tugasnya, mengadakan penebusan, menyelamatkan manusia, sudah genap, lalu Dia kembali ke surga, karena memang Dia adalah Raja surga. Yesusmu adalah Raja surga. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya carilah Yesus dan firman-Nya taatilah, maka engkau akan menikmati kehidupan yang bahagia. Oleh karena Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, puji Tuhan, makna kenaikan Kristus. Yang kedua, Yesus naik ke surga, Dia
menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Lu ini Tuhan ini kok luar biasa ya. Wis nyelametke, wis nolong, kurban, macam-macam. Orang ora sampai di situ naik nyediakne nggon luar biasa. Ya. Sehingga untuk orang Kristen surga itu kepastian, saudara. Pasti. Ya. Kepercayaan yang lain manusia dituntut, manusia mencari Tuhan, nggak akan pernah ketemu. Manusia untuk memenuhi hukumnya Tuhan tidak ada yang mampu menemukan. Tetapi kekristenan bukan manusia untuk memenuhi keinginan Tuhan, tapi karya Tuhan yang menyelamatkan kita manusia. Nek Tuhan yang berkarya pasti bener, amin. Nek Tuhan yang berkarya pasti berhasil, haleluya. Kita baca Yohanes 14. Puji Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Jo susah, Bu, ibu-ibu jo susah, bapak-bapak jo susah ya. Ya ini lagi COVID-19. Ijik jalan ojo susah ya, arep mudik ra iso ojo susah. Ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Berarti percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Allah, percaya kepada firman Allah. Percaya Allah, percaya firman-Nya. Puji Tuhan. Terus yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada juga. Luar biasa Tuhan ini. Enggak gelem pisah ya, maunya kelet karo umat yang diciptakannya, dikasihi, dilindungi, dijagai, ditebus, diberkati, disertai. Wah luar biasa semua. Jadi goblok nang antek do ninggalke Gusti ya toh. Gusti begitu peduli kepada manusia. Nek manusiane brengkele, kowe itu manungsane sing salah, Saudaraku. Ya ini dicapai digolek ning nggon terus dipethuk ya. Ayat yang ke aku akan kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Thomas tanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Memang nggak ada yang tahu. Ra nek sing ngerti dalan ning swarga. Nabi pun nggak tahu jalan ke surga, nggak tahu. Ya. Karena Nabi pun berkata apa? Ikuti jalan lurus. Nabi kan berkata begitu, ikutlah ini jalan lurus, ikutilah. Ya. Sehingga Thomas tanya, dalane pundi Gusti, kula mboten ngertos. Hanya pribadi yang namanya Yesus yang bisa menjawab. Bukan dalane kuwi. Bukan. Aku iki dalane. Amin Bapak Ibu. Akulah jalan, aku kebenaran, aku hidup. Yesus berkata demikian. Ya. Tidak disuruh tanya sana, tanya sini, golek ana rono, nurut iki, tapi nek kowe arep golek dalan, saya ini jalannya. Berarti kalau kita ada di dalam Yesus, kita sudah berjalan di dalam jalan sing bener. Ya. Coba luar biasa enggak? Sediakan tempat. Sehingga kalau orang meninggal, wong Kristen nek meninggal, kudu percaya dijemput Gusti. Kudu danyange pejokan desa bukan. Dudu loro kidul sing jemput ya. Yang jemput siapa? Tuhan Yesus, malaikat Tuhan sing jemput Tuhan Yesus. Ya. Tidak ada satu manusia pun yang tahu surga. Ya.
Satu contoh, umpamanya zaman dulu. Ya, saya ke Bandung, misalnya ini sudah besar ya begitu. Saya ke Bandung, pengen ketemu almarhum dulu waktu Om masih hidup sana. Goleki mubeng-mubeng ra penuh, saudaraku. Bingung, wah Bandung jebule dalane munyer-munyer, goleki ra ketemu. Ya. Akhirnya bingung, telepon. Nek sekarang nganggo Google Map ketemu, saudaraku. Nek dhisik enggak enak. Sak, lha kowe ning ndi? Oh, di stasiun. Wis kowe nunggu nang kono wae. Tak kongkon anak-anakku. Ben dipethuk. Ya. Wis kowe aja lunga-lunga. Aja ning kono, aja ngalih. Ya. Saya pernah punya pengalaman methuk wong pikun, saudaraku. Dilarang nggawa HP dhewe, HP-ne lewat orang. Wis kandhani. Kowe aja ngalih lho, Pak, nang kono. Iya. Tak parani nggone. Ngalih meneh, saudaraku, wis ora ana di situ. Sak telepon lagi. Terus, Pak, kowe nang endi? Aku nang dikandhani, aja ngalih-ngalih kok. Ijek nekat ngalih wae. Sampai 3 kali ketemunya di hotel Sedak Dr. Un begitu, saudaraku. Ini kejadian betul, orang pikun kon mandek kon nunggu ora gelem ngalih-ngalih, saudaraku. Ya. Lah ini saya harus dikon mandek ya mandek, saudaraku. Setelah mandek, putranya datang, bawa sepeda motor. Yuk Om, ya udah, saya gonceng. Saya ngerti nggone ora? Enggak ngerti toh? Nah, ini kira-kira saya merem tekan enggak? Kita gonceng karo merem tekan enggak? Mongko aku ora ngerti nggone. Gonceng karo merem tekan enggak, saudaraku? Mesti tekan. Kenapa tekan? Iki anake sing di omah. Ya, ora mungkin lali nggone, saudaraku. Ya. Dia putranya, yang jemput putranya, tahu rumahnya, mbok saya merem gonceng, mesti tekan nggone. Pasti tekan. Ya. Tidak ada satu orang pun yang dapat membawa saudara ke surga, yang dapat menunjukkan, menuntun jalan saudara, hanya pribadi Dia yang sudah datang dari surga. Itulah Yesus Kristus yang engkau sembah, yang mengasihimu, yang menolongmu, yang memeliharamu, yang melindungimu. Jangan pernah undur daripadanya. Sehingga tempat surga sekali lagi bukan kogek, bukan moga-moga. Muga-muga kowe mlebu swarga ya enggak. Pasti. Karena apa? Aku lunga nyediake nggon kowe, nek wis nggonmu dadi tak pethuk, saudaraku. Berapa waktu yang lalu Pak Dodi dipethuk, saudaraku. Ya. Seminggu pendeta Pujiono Cik-Nom dipethuk. Lah kok Om Ishak durung? Omah kurung dadi. Omah kurung dadi, rumahnya belum jadi ya. Jadi semua punya waktunya sendiri-sendiri. Dia naik ke surga masih punya satu karya, nyiapne nggon mesti siapne. Haleluya. Ora penak nderek Gusti Yesus, genah wis disiapne ya. Mula wong Kristen nek meninggal mesti ditiliki kaya wong turu ya ta? Ya. Rest in peace. Saya pernah mbah saya belum ikut Tuhan. Arep mati ki medeni, saudara. Nek basa Jawane ngosek katanya. Waduh, peteng, wah macam-macam, saudaraku. Sikilku diganduli sapa iki? Sikilku ganduli sapa iki? Wah, begitu. Tapi saya lihat orang Kristen yang dipanggil Tuhan. Ya, saya pernah. Tenan, saudaraku. Esok-esok di berita ibu siapa gitu sakit di Njuruk sana. Saya datang dengan teman pendeta. Doa, ya. Amin. Lah kok matek wis lho ora enak, saudaraku. Gampang banget, saudaraku.
Cek ketok nek sehat. Kula pun siap kalih Gusti Yesus. Bar amin hilang saudaraku. Persis wong turu. Ya wis ya Pak. Ada banyu tremos di situ. Tak dusi wong loro saudaraku karo tanggane domoro. Begitu. Ya, enggak perlu kejet-kejet, enggak perlu mendelik-mendelik saudaraku, ya. Tapi orang percaya Yesus dijemput Tuhan. Tempatnya pasti. Pasti. Hanya orang yang berjalan bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan, pasti sampai tujuan. Tetaplah saudara berjalan dengan Tuhan, mengiring Dia sampai kerajaan surga. Yang terakhir, puji Tuhan. Yang terakhir, puji Tuhan, betapa sayangnya Tuhan kepada umatnya. Coba kita baca Yohanes pasal 17 lagi. Ya. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Haleluya. Ayat yang kedua, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Haleluya. Satu-satunya Tuhan yang benar. Saudara mengenal Tuhan yang benar. Puji Tuhan, haleluya. Terus kita lanjutkan yang kedua, mengutus Roh Kudus, ayat 16, ayat yang ke-7. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Pasal 14 ayat 15. Pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa. Inilah yang namanya Emmanuel, Gusti nunggil kelayan kita. Dalam bentuk apa? Bentuk rohnya Tuhan hadir dalam hidup kita. Tidakkah kau ketahui bahwa tubuhmu adalah rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Saudara milik Tuhan, sehingga saudara rumahnya Tuhan. Berarti yang ada di dalam saudara harus Tuhan. Nek bukan Tuhan itu dikontrak, betul enggak? Nek rumahku dinggoni wong liya namanya dikontrak. Ya. Rumahnya Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Kalau saudara menjadi rumahnya Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup saudara, jangan takut saudara. Ya. Wong nek di omah atape bocor, sing tanggung jawab sinten? Sing di omah. Pengen omahe tambah apik, sing apiki sinten? Sing di omah. Yang punya rumah bertanggung jawab. Kalau saudara rumah Tuhan, Tuhan bertanggung jawab sepenuh atas hidup saudara. Persembahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara tidak akan keleleran, tapi pasti dipelihara oleh Tuhan. Maka itu Dia tidak ingin umatnya itu
menderita. Sebab itu dia memberikan apa? Penolong. Roh Kudus menolong. Maka itu mari kita belajar. Kalau berdoa juga perlu memang berdoa kepada Yesus, tapi saudara bisa minta untuk Roh Kudus menolong hidup kita. Roh Kudus tuntun hidup saya. Roh Kudus beri aku pengertian waktu membaca firman Allah. Roh Kudus beri aku pengertian supaya mengerti firman Allah. Roh Kudus tuntun hidupku supaya jalanku tidak serong-serong. Berkomunikasi dengan Roh Kudus karena dia adalah penolong. Dia roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran dan dia akan memuliakan Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus hidupnya pasti memuliakan Tuhan. Pasti. Nek dituntun awake dhewe lah belum, kita enggak bisa mengerti. Puji Tuhan. Hari ini patut kita bersyukur. Apa namanya? Penutup karya daripada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dari lahir sampai dia naik ke surga. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Untuk saya. Untuk keselamatan saya. Untuk kebaikan saya. Untuk keberkatan saya. Sebab itu klik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Roh Kudus memberikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Jadi Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Waktu menghadapi badai gelombang kehidupan, Roh Kudus mampu memberikan kita kekuatan supaya kita kuat. Ya. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 3. Karyanya yang sempurna dalam menyelamatkan manusia dari kelahirannya sampai kedatangannya kembali membuktikan betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sebab tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya, tetaplah semangat dalam ibadah, dalam mengiring Tuhan. Sekali sampai diayunkan, jangan menepi lagi. Sekali mengikut Tuhan, jangan mundur kembali. Berkat Tuhan atas kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Monggo musik. Haleluya. Dia kembali ke surga menunjukkan jati dirinya. Dia pencipta langit dan bumi. Dia kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa betapa kasih-Nya kepada kita. Dia kembali ke surga untuk minta kepada Bapa agar penolong datang memberikan pertolongan kepada semua umat-Nya. Semua disediakan oleh Tuhan untuk kita semua. Mari kita tunduk di hadirat Tuhan. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Haleluya. Kita pujikan itu. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih, ku berterima kasih. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Percaya janji Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam menolong saudara. Makasih
setiamu di dalam hidupku. Biar bukan hanya satu pujian dari bibir, tapi hatimu bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang luar biasa buat kita. Setiamu, Yesus, terima kasih, haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Ada pertolongan buat saudara sore hari ini. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi, haleluya, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Jesus, haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi, buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur untuk kehadiran-Mu Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Janji-Mu tidak pernah terlambat di dalam menolong kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap yang hadir pada petang hari ini dengan berbagai problem, dengan berbagai masalah, dengan berbagai kebutuhan mereka masing-masing. Tetapi Diko lebih tahu daripada hamba-Mu ya Tuhan. Sebab hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba lepaskan berkat-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi hati umat-Mu seperti yang di surga. Sehingga segala permasalahan, kebutuhan, kesulitan terselesaikan karena surga ada di dalam hidup mereka. Karena surga, kuasa surga ada di dalam rumah tangga mereka. Kuasa surga menerangi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembalikan puji syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah berdoa berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah percaya sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama amin. Juga waktu kami kembalikan. Shalom. Diberkati dengan firman Tuhan. Mari saudara, Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Tuhan Yesus meninggalkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan pada kita. Biarlah kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa itu, kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan saudara, kita akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan yang terbaik. Mari kita persembahkan yang terbaik dengan akan pujikan taburlah. Haleluya Yesus. Taburlah, maka engkau kan menuai
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, Kita arahkan Yesus. tangan kita kepada persembahan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Yesus, haleluya. Dan oleh karenanya Tuhan, hari ini kami belajar untuk memberi untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Dan biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini. Amin. Dan Tuhan berikan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk setiap pengelolanya. Dan semua dipakai untuk kemuliaan Amin. nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang terangkat, Ya. tangan-tangan yang belajar untuk memberi ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yesus. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Gak ada suaranya. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa Dia naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi Amin. kita. Amin. Amin. Haleluya. Ya, Mas Eli bisa maju ke depan, bantu saya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya terus mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah yang berlangsung di gereja kita. Besok Minggu merupakan ibadah raya, mari kita hadir bersama-sama. Haleluya. Dan untuk beberapa waktu ini karena ada COVID, jadi doa malam selama 10 hari sementara tidak dilaksanakan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menutup doa pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan iman kita pujikan pujian ini, karya terbesar dalam hidup. Amin. Dalam hidupku, Haleluya. pengorbananmu Yang selamatkanku. Engkaulah harta Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandakan bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia sangat mengasihi kita. Karena firman Tuhan katakan, dimanapun aku berada, Engkau pun berada. Amin. Haleluya. Dan malam hari ini firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa kita ini adalah rumah Tuhan, bait Allah Ya, Tuhan. Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan terus menjaga kita, memelihara kita. Bapak Ibu imani bahwa pemeliharaan Tuhan itu terus akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Terima kasih untuk kenaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kiranya berkat firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk Kristus. Haleluya. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menempuh firman Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Tuhan.
Apapun yang saat ini beliau gumulkan, Tuhan yang akan menjawab. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang pada malam hari ini hadir, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan, Tuhan buat jalan untuk menjawab setiap seruan pergumulan kami. Untuk setiap para penonton yang ada di live streaming, kami juga berdoa memberkati mereka. Dalam kehidupan mereka pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan terus melingkupi kita semua. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya Amin. dan memberi kau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu Amin. dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah Haleluya. membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. diberkati hidup nikahmu, Amin. diberkati pekerjaanmu, Amin. diberkati usahamu, Amin. diberkati sekolahmu, Amin. diberkati kuliahmu. Amin. Apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan untung. Haleluya. Terima berkat yang besar ini Amin. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin. 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 Amin.